sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan kita yang Maha Kuasa. Karena perkenanan Tuhan, kita bisa bertemu kembali lewat ibadah online dalam GBI Altar Philadelphia, Jakarta di hari Minggu 14 Februari tahun 2021. Sungguh anugerah Tuhan yang besar buat kita di tengah-tengah kebahagiaan Tahun Baru Imlek. Bersama-sama kita dengan saudara-saudara kita mau merayakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan dan hari-hari hidup yang Tuhan berikan buat kita. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kita, terlebih sehat dan kuat yang masih kita rasakan hingga saat ini. Bapak Ibu, kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa bersama-sama membuka ibadah di hari Minggu ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kebaikan dalam kehidupan kami. Sungguh kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Begitu besar berkat Tuhan dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan sukacita yang kami terus rasakan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau angkat puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasih atas segala berkat yang Engkau anugerahkan di hari-hari kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu biarkan hati kami senantiasa memuji Engkau di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan pemberi berkat kami. Amin. Kita mau bersorak buat Allah kita. Mari kita puji Sang Raja. Dia yang hidup, Dia yang bertahta, Raja di atas segala raja. Segala puji syukur. 一切歌颂赞美，献给我主我的神。一切配的歌颂与赞美，我们要谁呼喊？是耶稣生命。哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Mari kita angkat suara kita puji nama Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Sampai Yesus, haleluya, oh sampai Yesus, haleluya, haleluya. Sampai Yesus, haleluya, oh sampai Yesus, haleluya.
Haleluya. Saudaraku, apakah Anda merasa diberkati pun di masa-masa kesukaran saat ini? Ya, sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita sebagai umatnya. Dia akan memberkati kita setiap waktu, karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkatnya akan mengalir bahkan sampai kepada anak kita. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kadang dirimu engkau yang segera irendat susah yung mata bingung buat cinta kau pan yang diri sangken tas mo yung susi sanye cinta kau yang tidak iren pining desi soyin suidaku. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Engkau tidak iren pinang sesuyin suidaku. Saatnya kita mau masuk lebih jauh ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita, karena sungguh tanpa Tuhan kita sangat tidak berarti. Kita hanyalah manusia yang rapuh. Kita harus sadar bahwa waktu kita di dunia hanyalah waktu yang singkat. Marilah kita percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
使我勇敢相信。天父，你明白我的心，胜过世上任何人。你的眼目不离开我，你知我心所有。虽然过去跌倒软弱，你的拣选不离开我，改变我心，使我完全成为荣美的器皿。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能。你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，甚至你为我预备道路。我要跟随你的呼召，这一生年日，永远跟随不回头。这一生年日，永远跟随不回头。为了你，永远不回头。耶稣。
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kehidupan yang diberikan hari ini ya Tuhan. Kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami mau berdoa menyampaikan pesan isi hati kami ya Bapak ke dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bersyafaat bersama untuk hari ini ya Bapak. Kami berdoa khusus untuk GBI Altar Philadelphia. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini ya Bapak. Biar semakin hari Engkau semakin urapi, semakin hari Tuhan berikan terbaik dalam kehidupan gereja Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan juga ya Bapak. Mereka yang sakit kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga mau menyembuhkan. Mereka yang beban berat juga Tuhan lepaskan. Dan kami percaya Tuhan juga memberi pertolongan untuk setiap kami yang mengalami permasalahan. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, yang ada di Singapura. Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah yang mampu memulihkan, menyembuhkan ya Bapak. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan, kesembuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga khusus untuk keluarga, untuk anak cucu mantu ya Bapak, untuk keluarga besar dari Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau urapi mereka semua ya Bapak. Pakai mereka semua dengan luar biasa. Dan terakhir kami juga berdoa khusus untuk pemerintahan kami, untuk presiden, wakil presiden, untuk negara Indonesia, untuk setiap menteri aparatur yang ada di Indonesia ini ya Bapak. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, biar mereka memerintah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan saja. Berkati urapi mereka semua ya Bapak. Untuk setiap bencana alam, untuk setiap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di negara kami. Bila itu sudah terjadi dan dialami oleh sebagian dari provinsi negara kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan kiranya membalut hati-hati mereka semua ya Bapak, supaya mereka bisa kembali, supaya bisa mereka kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, baik di kota besar, kota kecil, baik di pedalaman. Tuhan urapi dan Tuhan pakai mereka menjadi alat memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap baik-baik saja, tetap sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Meskipun harus melewati masa pandemik COVID-19 ini Bapak Ibu, tapi jangan biarkan jiwa kita turun, tapi biarkan jiwa kita tetap naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, sebelum saya membawakan firman Tuhan hari ini, saya mengucap syukur dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Hagetitus Handoyo dan Ibu Eli Handoyo. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah lewat firman yang kami dengar hari ini, biar Tuhan mengajarkan, Tuhan memperbaiki, Tuhan mengingatkan setiap tingkah laku kami, setiap perbuatan kami dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami masih banyak kekurangan, tapi kami percaya lewat firman Tuhan kami dilengkapi. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu dan hati hamba-Mu dan pikiran hamba-Mu hanya dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya membawakan firman, izinkan saya untuk mengucapkan Shinyen Kwail Yonghi Fachai. Selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yes. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebetulan di bulan Februari ini ada dua perayaan yang biasa dirayakan oleh seluruh dunia. Yang pertama adalah tanggal 12 Februari kemarin adalah Hari Besar Imlek, dan yang kedua adalah Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Nah, saudara terkasih, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saya mau kasih judul Berkat dan Kasih.
Saya mau kasih judul berkat dan kasih. Nah saudara, pertama kita mau bahas soal berkat dulu Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti tahun baru Imlek dan sesuai dengan literatur yang saya baca soal yang namanya tahun baru Imlek Bapak Ibu, rupanya tahun baru Imlek itu orang biasa merayakannya dan menginginkan yang namanya keberhasilan, keberuntungan, kemakmuran. Bahkan Bapak Ibu, semua yang dipakai itu biasanya serba baru. Jadi saya simpulkan, kalau orang yang ingin kemakmuran, orang yang ingin keberuntungan, orang yang ingin keberhasilan, orang yang ingin diberkati luar biasa dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, berarti semua orang atau orang yang merayakan Imlek Bapak Ibu, semua mengharapkan berkat Bapak Ibu. Semua menginginkan berkat. Nah, kalau saya baca kembali literatur di tahun 2021 ini Bapak Ibu, 2021 ini katanya adalah tahun kerbau logam. Dan ada 6 sio yang paling diberkati tahun ini. Katanya ada sio kerbau, ada sio naga, ada sio macan, ada sio kelinci, ada sio kambing, dan ada sio tikus. Bahkan dikatakan di sana bahwa sio babi harus banyak berinvestasi supaya diberkati, supaya beruntung. Katanya seperti itu Bapak Ibu. Dan tahun kerbau logam ini, menurut literatur yang saya baca, katanya diyakini akan membawa aura positif bagi perkembangan karir, keuangan, asmara, kesehatan. Dan ini berlaku untuk semua sio. Itu katanya seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Gak ada salahnya kalau kita mau hidup dalam keberuntungan. Gak ada salahnya kalau kita mau hidup dalam berkat yang berlimpah Bapak Ibu. Tetapi kita harus melihatnya dari sisi pandangan kekristenan kita Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita sudah menjadi orang percaya. Karena apa? Karena kita sudah menjadi orang yang diberkati oleh berkatnya Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah hari ini saya mau bahas, ternyata dalam pandangan kekristenan, kalau mau diberkati, itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh literatur yang saya bahas tadi Bapak Ibu. Ya, literatur itu mengajarkan bahwa berkat-berkat, bahwa kemakmuran, bahwa apa yang kita terima, keberhasilan yang kita terima, tidak semuanya mendapatkan ternyata. Dan hal inilah yang akan kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Karena dalam pandangan Kristenan, kalau mau diberkati, tidak menunggu apa kata sio, apa kata paranormal, tidak menunggu apa kata orang yang biasa ahli nujum, tidak menunggu apa yang dikatakan peramal-peramal, tetapi dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kalau engkau mau diberkati, yang pertama adalah Bapak Ibu, harus mengandalkan Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu, ini sama dengan ayat pasal dari Mazmur 1 ayat 2 dan 3 Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali di ayat yang 7. Dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam versi King James Version-nya Bapak Ibu, dikatakan bahwa blessed is the man that trusts in the Lord, and whose hope the Lord is. Garis bawahi kata hope Bapak Ibu. Kata hope ini artinya dalam bahasa aslinya adalah Bapak Ibu bukan hanya sekedar harapan, hanya bukan sekedar yang namanya mengandalkan, bukan. Tetapi artinya adalah miptat. Miptat ini artinya adalah confidence, artinya trust and secure Bapak Ibu.
Jadi kalau engkau adalah orang-orang yang ingin mengandalkan Tuhan, ingin diberkati, engkau harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Engkau harus percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan engkau berkat. Engkau harus percaya bahwa dengan iman bahwa berkat itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari yang lainnya. Katakan amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita mau belajar bersama-sama. Orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah orang yang bekerja dan berusaha. Ada ayatnya di Amsal 10 ayat 4, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara terkasih, jangan pernah kau mengeluh, hidup saya miskin, hidup saya susah, saya nggak bisa apa-apa. Sampai kapanpun saya nggak bakalan berhasil. Sampai kapanpun saya nggak akan kaya. Sampai kapanpun saya tidak akan diberkati, karena hidup saya begini-gini aja. Jadilah seperti apa yang kau ucapkan, Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini, Bapak Ibu, engkau harus mengucapkan kata-kata positif. Kenapa? Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau lihat contohnya, Bapak Ibu, banyak orang-orang dunia yang berhasil, yang tadinya miskin, tadinya orang yang tinggal di panti asuhan, orang yang nggak punya orang tua, orang yang pernah tinggal di jalanan, orang yang hanya mengut sampah, orang yang hidupnya luntang-lantung kesana kesini, akhirnya Tuhan pakai dan menjadi orang kaya, menjadi orang yang berhasil, Bapak Ibu. Siapa itu? Ada beberapa saya sebutkan. Nanti Bapak Ibu bisa search di Google, dan engkau akan terpesona oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa akan orang-orang ini, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tadinya tidak berhasil menjadi orang berhasil. Yang pertama ada namanya George Soros, Bapak Ibu. Ada yang namanya Leonardo Del Vecchio. Dia adalah seorang pemilik Ray-Ban dan Oakley. Ada yang namanya John Paul de Jona. Ada yang namanya Ken Lengyu. Ada yang namanya Howard Schultz, yang tadinya adalah hanya punya mengakuisisi 60 outlet Starbucks, sekarang menjadi 16.000 outlet Starbucks di dunia, Bapak Ibu. Lalu ada lagi yang namanya Kenny Trout. Lalu ada lagi yang namanya Roman Abramovich. Dia adalah seorang pemilik, ownernya football club Chelsea, Bapak Ibu, dan seorang yang memiliki kapal pesiar terbesar di dunia. Semua nama-nama itu adalah, Bapak Ibu, nama-nama orang yang luar biasa di dunia ini, yang hidupnya dari awal, yang hidupnya dari susah, yang hidupnya dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Karena saya percaya kalau engkau rajin, engkau pasti menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau engkau menjadi orang yang bekerja dan berusaha dalam kehidupanmu, saya percaya Tuhan pasti memberkati kehidupanmu. Saya percaya, Bapak Ibu, bahwa Matius 6 ayat 33 berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu hari-hari ini, Bapak Ibu, engkau harus jadi orang Kristen yang memprioritaskan Tuhan, jadi orang Kristen yang mendahulukan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit tanya paranormal, jangan sedikit-sedikit tanya suhu, jangan sedikit-sedikit tanya orang pintar, tetapi jadilah orang Kristen yang selalu memprioritaskan Tuhan, Bapak Ibu. Yang sedikit-sedikit tanya Tuhan, yang sedikit-sedikit mau belajar firman Tuhan, yang sedikit-sedikit mau beribadah kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, baru engkau akan jadi orang Kristen yang diberkati. Saudara, saya percaya bahwa orang Kristen yang memprioritaskan Tuhan, orang yang mendahulukan Tuhan dalam kehidupannya, dan respon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui panggilan beribadah setia dan menjadi orang Kristen yang luar biasa di hadapan Tuhan dengan cara mengikuti dan mentaati perintah-perintahnya. Saya percaya kau akan menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang lain, Bapak Ibu. Jika kita memprioritaskan Tuhan, jika kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya, Bapak Ibu, maka Dia akan memberikan yang berkualitas dalam kehidupan kita, yaitu apa? Berkat Tuhan. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, kalau tadi kita ngomongin yang namanya berkat-berkat yang dari Tuhan saja menurut kekristenan, dan kali ini kita akan berbicara soal yang namanya kasih. Saudara, kenapa saya katakan kasih hari ini? Saya menceritakan soal kasih hari ini. Memang ada hubungannya dengan
hari Valentine, Bapak Ibu, hari kasih sayang. Saudaraku yang terkasih, hari Valentine sangat mendunia. Di seluruh belahan dunia orang merayakan hari kasih sayang, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita mau tahu cerita asal yang namanya hari Valentine, itu sangat begitu banyak versi. Dan hari ini saya ambil satu versi saja, Bapak Ibu. Ternyata asal mula hari Valentine dimulai tahun 278 Masehi, Bapak Ibu. Dan tahun inilah tahun masa pemerintahan Kaisar Claudius II atau Kaisar Claudius Gotik, Bapak Ibu. Dan kaisar ini punya peraturan ketat terhadap pemerintahannya, terutama pada prajurit-prajuritnya, terutama pada pasukan perangnya. Pada waktu itu, Bapak Ibu, semua pasukan perangnya tidak boleh bertunangan, tidak boleh menikah, dan tidak boleh memiliki istri dahulu sebelum menang perang. Sebab kenapa? Menurut pengalaman Kaisar Claudius II, prajuritnya pada malas berperang. Oleh karena apa? Karena pasangan hidupnya. Oleh sebab itu datanglah seorang yang namanya Valentinus atau Santo Valentinus, dan dia memberkati setiap orang yang mau menikah, setiap orang yang mau bertunangan, dia memberkati. Sampai akhirnya Santo Valentinus dihukum mati, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dia melanggar perintah raja. Dan tepat 14 Februari dia dihukum mati tahun 278 Masehi. Dan hari itu pula dijadikan yang namanya hari Valentine, hari kasih sayang. Begitu banyak versi tentang hari Valentine, Bapak Ibu. Ada yang bilang tanggal 15. Ada yang bilang dari literatur yang lain, dari cerita-cerita yang lain, dari legenda yang lain, dari mitos yang lain. Begitu banyak cerita tentang hari Valentine yang sebetulnya tidak jelas, Bapak Ibu. Nah, saya mau bahas hari ini. Kalau hari Valentine tanggal 14 dirayakan dengan begitu gemerlapan, di mana seseorang akan mengasih bunga kepada kekasihnya, di mana pada hari itu ada orang akan kasih coklat kemana-mana, bahkan ngasih coklat ke teman dekatnya, menandakan bahwa dia mengasihi orang itu dan lain-lain. Tetapi dalam kekristenan tidak mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Karena dalam kekristenan kasihnya berbeda dengan kasihnya orang yang merayakan Valentine, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Dalam kekristenan, untuk mengungkapkan kasih sayang, saya katakan sekali lagi, tidak mengenal hari, tidak mengenal tanggal, tidak mengenal waktu. Dalam kekristenan, Bapak Ibu, yang namanya untuk merayakan kasih sayang tidak ada waktunya. Tapi kita jelas-jelas mengajarkan bahwa hari kasih sayang itu harus dirayakan setiap kali, setiap hari, setiap waktu. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Garis bawahi, kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jelas Bapak Ibu, bahwa orang Kristen harus hidup di dalam kasih. Berarti dia harus mengasihi setiap hari, setiap waktu. Bukannya mengasihi di hari-hari tertentu, Bapak Ibu. Dan dengan jelas Matius 22 ayat 37 sampai 39 juga berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara terkasih, saya mau katakan bahwa kasih itu tidak hanya diperingati, tetapi kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu harus dilakukan.
Kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang Kristen. Oleh sebab itu Yesus sudah mati di kayu salib karena apa? Karena Dia mengasihi kita, Bapak Ibu. Itu adalah kasih yang tertinggi dari yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita nggak bisa mengasihi orang lain, mengasihi istri kita, mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi orang yang dekat dengan kita dengan hanya kita berkata, oh, I love you, sarange, Bapak Ibu katanya. Oh, ini saya cinta dan mengasihimu, dan ada kata-kata lain. Dan kata-kata itu diucapkan, diwujudkan hanya ketika tanggal 14 Februari, Bapak Ibu. Tidak, Bapak Ibu. Semakin hari kasih dan cinta kasih itu semakin dingin, Bapak Ibu. Semakin hari, semakin zaman, semakin maju, kasih itu semakin dingin. Oleh sebab itu kasih harus hidup dalam kehidupan orang Kristen setiap waktu, setiap saat. Bukan karena ada waktu, tanggalnya, dan bulannya, dan tahunnya, Bapak Ibu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, satu hal lagi yang terakhir. Kekristenan mengajarkan bahwa dalam mengasihi, kita nggak boleh ada motivasi tertentu. Dalam mengasihi, kita nggak boleh ada syaratnya. Tetapi dalam mengasihi, Bapak Ibu, dalam Lukas 6 ayat 32 sampai dengan 33 dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Artinya adalah yang namanya kasih itu harus dilakukan, harus diwujudkan, harus diberikan untuk semua orang. Kau nggak boleh pilih-pilih dalam mengasihi. Karena kenapa? Karena orang berdosa sesama orang berdosa pun mengasihi. Orang yang jahat dengan orang yang jahat pun juga saling mengasihi, Bapak Ibu. Pada hari ini kita belajar bersama bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengasihi semua orang, termasuk musuh kita, termasuk lawan kita, termasuk kolega kita, termasuk orang dekat kita yang menghancurkan hidup kita. Harus dikasihi, karena itulah hukum kasih dari Tuhan. Yang namanya kasih, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada pilih-pilih, tidak ada tebang pilih. Tetapi yang namanya kasih, tetap kasih. Sebagaimana Tuhan mengasihimu, engkau juga harus mengasihi sesamamu, meskipun dia berdosa, sekalipun di hadapanmu. Nah, saudara, luar biasa kan yang namanya orang Kristen. Sangat berbeda dengan orang dunia, Bapak Ibu. Kalau orang lain minta berkat, mau diberkati oleh karena saran, oleh karena nasihat seorang pintar, oleh karena nasihat orang normal, orang dunia juga melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen, kalau mau diberkati, harus mengandalkan Tuhan dan bekerja, Bapak Ibu. Kalau orang dunia mengasihi ada tanggalnya, euforianya tanggal 14 Februari. Semua orang merayakan, semua mall merayakan, bahkan seluruh dunia merayakan. Tetapi orang Kristen yang namanya kasih, engkau harus menghidupi kasih itu. Engkau harus hidup dalam kasih. Itu baru namanya anak Tuhan. Itu baru namanya orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa hari ini saya sampaikan dua hal perayaan yang biasa dirayakan oleh orang dunia? Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk merayakan kedua hari raya ini, baik hari raya Imlek, Tahun Baru, dan hari raya kasih sayang. Saya juga ikut merayakan kok, Bapak Ibu. Ikut datang ke tempat orang yang merayakan Imlek. Ikut berbagi coklat. Bukan kepada istri saya saja, kepada anak-anak, kepada orang lain, kepada orang yang sangat saya kasihi, kepada orang di jalan. Seperti itu, Bapak Ibu, yang saya lakukan. Tetapi yang saya mau katakan hari ini adalah, Bapak Ibu, makna dari perayaan
yang kita rayakan. Kita baca sekali lagi Alkitab yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Supaya kita semua bisa lebih mengerti lagi ya Bapak Ibu ya. Bunyinya seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, berkat di tahun baru Imlek dan merayakan hari kasih sayang Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, janganlah menjadi kebiasaan, tetapi jadikan itu sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita rayakan ibadah tahun baru Imlek dan hari kasih sayang. Kita bawakan, kita rayakan bukan karena tradisi. Kita rayakan, kita bawakan bukan karena mitos, bukan karena legenda, bukan karena kata orang pintar, bukan karena orang juga semua merayakan, kita ikut merayakan, bukan Bapak Ibu. Tetapi marilah kita merayakan hari ibadah, hari raya tahun baru Imlek dan hari Valentine, hari kasih sayang, sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan, sesuai seperti apa yang Alkitab katakan. Kita harus back to Bible, kembali ke Alkitab Bapak Ibu, bahwa sebagai orang Kristen sesungguhnya kita sudah diberkati dalam Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya adalah sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Saya percaya kalau engkau percaya dengan Tuhan, kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan dan setia kepada Tuhan, yang namanya berkat itu akan mengikuti orang percaya. Yang namanya hidup dalam kasih itu tidak usah disuruh, tetapi dalam hatimu sudah ada itu yang namanya kasih. Karena kenapa? Setiap orang Kristen harus hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah belajar dua hal. Gimana kami belajar ya Bapak, untuk tahu bahwa berkat yang dari Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, itu mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga belajar bahwa setiap berkat yang kami dapatkan itu adalah berkat kami mengandalkan Tuhan, dan juga karena kami bekerja dan berusaha. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga belajar tentang kasih sayang. Kami tahu ya Bapak, kalau kasih sayang dari dunia itu hanya sementara, hanya ada waktu dan tanggalnya ya Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, dalam kekristenan, kami percaya bahwa setiap kami harus hidup di dalam kasih. Tuhan, ajar kami untuk mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang ada ini ya Bapak, supaya kami menjadi berkat dan supaya kami hidup diberkati oleh Tuhan. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat Tuhan hari ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Setiap mereka yang beban berat, Tuhan lepaskan. Setiap mereka yang butuh mujizat, Tuhan berikan mujizat-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu percaya, dimanapun jemaat Tuhan berada hari ini, mereka yang belum mendapat pekerjaan juga Tuhan berikan jalan keluar dan berikan pekerjaan. Bapak urapi berkati jemaat Tuhan ya Bapak, supaya mereka semakin hari hidup semakin seperti Kristus hidup. Supaya dalam kehidupan mereka belajar setiap kesulitan, setiap masalah yang ada itu berjalan dan bisa mendapatkan jalan keluar jika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari angkat kedua belah tanganmu dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atas kita semua,
mulai hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. God bless you. Happy Sunday Bapak.